Nyaman penasaran, jadi ketemu. 3 hari ketemu, 3 hari kenalan. Dia ngomong suka, saya juga ngomong suka, sudah akhirnya jadi. Ya, jadi nih. Tapi kami nggak ada pacaran sama sekali. Ya, kadang pertama ya agak-agak berat karena kan sering ditinggal apa-apa di rumah sendiri. Kadang-kadang kan masak sendiri, cuci baju sendiri. Ya, kadang-kadang berat di situ. Ini. Oke, baik Sobat Survivor, kembali lagi bersama saya di channel Asian Survivor. Nah, banyak yang bertanya selama ini, kemana suaminya Ibu RT? Apakah Ibu RT masih single? Atau sudah punya suami? Enggak. Bukan saya yang bilang, ya. Begitu. Begitu. Nah, ini sudah bertemu dengan Mas Arif. Mungkin bisa dilihat wajahnya Mas, ke sana Mas. Nah, ya. Mas Arif. Jadi kemarin sempat kita coba untuk wawancara lewat video call, tapi ternyata kurang terekam dengan baik. Oh, yang waktu sore itu? Ya, tapi kita coba lagi sekarang dan semoga kali ini bisa ditonton dengan baik. Kita berada di Cafe Warkop Jiro yang ada di Tanjung Selor. Bersama Mas Arif dan juga Bu RT, Ibu Denok, kita akan ngobrol banyak. Mungkin yang pertama ini yang ingin saya sampaikan, saya mohon maaf ini, Mas Arif, karena kemarin meliput istri panjenengan, ternyata belum izin dulu sama panjenengan. Gimana, monggo, silakan disampaikan. Ya, menurut saya nggak apa-apa sih. Abang setiap kegiatan apa-apa dia pamit sama saya. Ya, jadi ya, saya untuk mewawancarai beliau itu dalam rangka sebagai Ibu RT kemarin ya. Dan saya rasa juga Mas Arif paham ya, maksudnya semuanya profesional gitu ya. Jadi Sobat Survivor yang ada di luar sana bisa melihat langsung saya berhadapan dengan Mas Arif selaku suami dari Ibu RT. Nah, Ibu RT gimana kabarnya, Bu RT? Alhamdulillah sehat. Banyak yang rindu sama Bu RT nih. Sering baca komen-komen yang masuk? Sering, cuman ya kadang kalau yang itu saya mau komen banyak itu nggak bisa. Oh gitu, terlalu banyak ya soalnya. Iya, banyaknya ya Allah. Iya, dan banyak yang menantikan ini kontennya Bu RT. Apalagi kan sudah mulai dikenal ya. Sebenarnya akun YouTube-nya, cuman memang belum itu kan main coba-coba aja, Mas. Oh, coba-coba iseng aja gitu. Nah. Iseng-iseng ya. Iya. Tapi iseng-iseng berhadiah loh, Mbak. Sudah berapa ya masuk subscribernya tanpa harus minta subscribe itu kemarin? 33. Nah, tuh. Itu belum kita promote loh, belum kita tampilkan di di YouTube kita kan. Yeah. Kalau kita tampilkan nanti kan pasti makin ruame. Ngomong-ngomong sudah pesen ini ya? Tinggal sampean itu. Oh, tinggal saya. Mungkin saya ngopi biar tambah seru nih kayaknya ini ya. Mau cobain kopi susu Jiro kali ya. Oke. Kak kenek. Ada? Kopi susu Jiro ada? Oh, Mas boleh kesini dulu, Mas. Wah, ini Masnya yang punya Jiro Cafe ini. Nah, ini Konco. kita mau pesen. Oh, konconya Mas Arif juga? Ya, tetangga ini SP8. Oh, SP8. Ya. Panjenengan ternyata salah satu warga trans yang jualan di sini gitu ya? Ya. Kerja di Tanjung. Oh, kerja. Ya. Saya pikir ownernya, bukan? Yang punya yang keluar. Oh, gitu. Baik-baik. Kita mau cobain nasi goreng udang ya. Ini kok nggak ada pesan makanan yang berat ini, gimana nih Bu RT, Pak RT? Bu RT dan Mas Arif. Ada itu sudah. Ya, amit. Oke, nanti kapan-kapan kita ngobrol deh sama Mas siapa namanya? Yofi. Mas Yofi. Siapa tahu nanti tertarik juga bikin YouTube kan ya, kita bisa endorse YouTube-nya. Baik, Pak RT, Bu RT. Nah, ini Sobat Survivor sebenarnya dari dulu pengen ngobrol sama Mas Arif gitu ya, karena Bu RT ini semakin dikenal di masyarakat dan ke depan punya pengaruh untuk bisa membawa RT-nya ini bisa lebih maju. Bukan begitu ya Mas Arif ya? Ya. Jadi Mas Arif, apa yang kalau boleh nih sebelum lanjut yang lebih pembahasannya yang lebih serius, mungkin Mas Arif bisa cerita dulu nih kegiatannya sehari-hari, mendampingi atau sebaliknya didampingi sama Bu RT, boleh? Ya, sehari-hari ya kadang didampingi ya kadang enggak. Kalau Ya, pas lagi sibuk. sedang kerja sendiri itu sibuknya apa? Ya kalau pagi sampai siang itu di dinas pertamanan. Nah, sore itu kadang ya panggilan
muatan. Oh gitu. Jadi Mas Arief ini bisa bawa mobil angkut-angkut Iya, gitu ya? Iya. Misalnya ada orang yang kemudian minta tolong nih, ada yang mau pindahan, terus Ya, nyari orang bisa itu Mas Arief? Ya, ya, yang Terus sering- mobilnya mobil sendiri kah atau Ya, mobil bos? dinas itu ya. Oh boleh digunakan Nah, ya? boleh izin dulu kan. Izin dulu. Iya. Jadi kapasitasnya bisa lebih besar kan ya? Ya. Oh gitu, baik. Mas Arief ini, walaupun Mas Arief sudah kerja, juga didukung sama Ibu RT-nya ya? Iya. Oh luar biasa. Jadi ini Tapi contoh. semenjak jadi RT ini jarang ditungguin. Ya iyalah kan Bu RT juga banyak kesibukan juga ya, Iya. bolak-balik juga ya pasti. Iya, jadi gimana? Apa namanya kadang-kadang melihat Ibu RT yang sibuk itu kadang-kadang diingetin juga gak sih? Jangan terlalu sibuk gitu yo, sekali-kali istirahat gitu atau gimana? Ya sering ngingetin, yang cuma yang utama kan saya suruh jaga kesehatannya. Betul. Apalagi masa pandemi gini ya. Iya. Saya suruh jaga kesehatannya, pola makannya jangan lupa kan. Biasanya kadang-kadang dia kan tidak teratur makanya. Oh, nggak teratur ya. Ya. Tapi ya apa namanya? Gimana respon Mas Arief ini? Mungkin banyak yang nanya juga nih. Setelah Mas Arief terkenal, Bu RT-nya terkenal, gimana responnya Mas Arief? Ya seneng aja. Senang ya? Ya, senang. Berarti ada peluang terbuka mungkin untuk rezeki selanjutnya gitu ya? Ya untuk ke depannya untuk yang lebih baik kan, ke depannya kemajuannya itu kan. Untuk keluarga juga ya pasti. keluarganya. Nah, salah satu nih yang bisa mendukung ke depan ini terkait YouTube-nya. Nah, sejauh mana Mas Arief memberikan izin atau kelonggaran atau restu lah gitu ya bahasanya. Untuk Ya. Bu RT ini bisa hadir di masyarakat untuk meliput kegiatan-kegiatan beliau. Ya saya dukung aja karena kan siapa tahu dari di situ ada peningkatan. Iya, betul. Nah, mencari peningkatan kan jalannya kan beda-beda. Betul. Tapi tujuannya yang baik kan nggak apa-apa kan. Selama itu positif, tentu selalu disupport sama suami. Mungkin begitu ya kesimpulannya Bu RT ya. Sejauh mana gimana ya? Kalau menurut menurut Mas Arief sebagai seorang kepala rumah tangga, sejauh mana peran Ibu RT sebagai istri dalam kehidupan berumah tangganya Mas Arief ini? Pertanyaannya berat gak sih? Enggak. ya. Ya kadang pertama ya agak-agak berat karena kan sering ditinggal apa-apa di rumah sendiri, kadang-kadang kan masak sendiri, cuci baju sendiri, ya ini kadang-kadang berat di situ. Tapi Ya berat banget itu kalau Ya. ditinggal. tapi Kan kan bermalam di SP kan. Oh iya, Iya. benar-benar. belum lagi pagi-pagi berangkatku ke kerja kan di dinas itu. Kalau enggak pagi-pagi enggak bisa. Jadi nyiapin sendiri untuk bikin kopi sendiri ya di Kopi situ. sendiri. Biasanya kan dipikirkan jadi oh iya dia enggak ada gitu. Iya sih ya, menjadi sebuah tantangan tersendiri ya pasti ya Mas Arief ya, karena Bu RT kadang-kadang harus hadir di tengah warganya, apalagi Iya. kalau pas lagi rapat begitu kan ya. Iya. Apalagi juga sepertinya Bu RT terlibat di kepengurusan desa atau gimana Bu RT? Enggak, cuman kemarin di SP aja jadi bendahara Gapotan. Oh gitu di SP. Cuman saya sekarang mau mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri Bu RT? Aduh, enggak sanggup aku. Berat kerjanya apa sih Bu RT kalau boleh Nggak tahu? berat sih, cuman memang harus kuat mental dari omongan orang-orang begitu kan, namanya bendahara kan pegangannya uang. Oh benar. Ya, meskipun saya bendahara tapi kan saya nggak megang uangnya, yang megang kan ketua. Tapi untungnya ketua saya tuh bagus. Kita ada apa tuh ada rincian Koordinasi semua. gitu ya. Cuman sekarang kan mau ada perampingan antara SP 89. Jadi sekarang kayak Gapotan, kayak P3A, kayak pengurus-pengurus begitu mau jadikan satu sama digabungkan sama SP 8. Jadi saya mengundurkan diri aja gitu. Mengundurkan Cukup diri saya ke RT aja sama ke kerja, ke keluarga sudah. Iya. Apapun keputusan Bu RT pasti Mas Arief dukung ya pasti Iya. ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi gimana nih langkah-langkah kira-kira sudah mulai terpikirkan nggak buat YouTube-nya ini kapan? Nanti mau hadirkan apa gitu? Ada nggak Bu RT? Saya kalau mikir ke situ belum Mas, nanti kalau insya Allah pulang dari Jawa baru fokus Oh, ke situ. gitu. Sekarang mau fokus lagi mau ngantar Mbah dulu ke Jawa gitu. Nah, soalnya Tirakat dulu di sana gitu ya. juga tirakat soalnya ini mau ngantar Mbah pulang dulu ke Jawa, habis itu kesini mau bawa mertua. Soalnya mertua kan tinggal satu, yang ibu, jadi pengen ikut saya ke sini gitu. Nah, ibunya suami saya. Jadi Ibu nanti ikut tinggal di Kuto kah atau tinggal di SP 9? Sementara di gunung dulu, di Tanjung dulu kan. Nanti kalau rumah saya jadi, nggak tahu kapan jadinya. Nanti kalau saya sudah betul-betul rumah Siap. sudah jadi, sudah siap. Misalnya kan saya mau bertempat lagi di SP, Iya. kalau saya buka SP. Iya betul karena Bu RT dan Mas Arief ini atau Pak Arief ini
punya rumah di sana, otomatis nanti mungkin pasti ada komitmen untuk bakal Iya, tinggal di sana. Iya betul. Jadi buat orang baik di luar sana, mungkin ada yang mau bantu Ibu RT untuk perbaikan rumahnya. Kira-kira modal-modal berapa itu Mas Arief kalau buat rumahnya itu? Kayaknya banyak yang mesti harus diganti ya Mas Arief. Banyak, Mas, kayunya kan sudah jabuk semua itu, Mas. Udah jabuk semua. Tiang masih bagus. Tiang ulin nggak sih? Kalau tunggulnya masih bagus. Ulin ya? Ulin. Tunggulnya kan ulin semua itu. Jadi nanti dibongkar total baru dipasang tunggul-tunggul lagi. Oh gitu. Rencana mau berapa tingkat? Udah banyak-banyak, Mas. Yang penting 3 kamar aja sudah Ada tiga kamar ya. Apalagi si kecil udah besar ya, bukan Iya, si sudah kecil dewasa, lagi ya. iya, Udah itu. SMP ya, baik. Iya. Gimana? Walaupun ini kan mungkin belum banyak yang tahu kalau Mas Arief dan Bu RT ini sebenarnya sudah punya momongan ya, dan sudah bisa dibilang sudah remaja ya. Karena Mas Iya, sudah sampai 1 SMP. Sudah kelas 1 SMP dan kebetulan menuntut ilmu di pesantren. Jadi gimana sejauh ini komunikasinya Lancar-lancar aja. Alhamdulillah. bertemu setiap kapan? Setiap saat ketemu saya Loh, pulang kerja. setiap saat maksudnya Iya. gimana? Kan pesantren kan harus ini. Kalau di sini enggak apa-apa, Mas. Oh, gitu. Setiap saya pulang kerja, saya tengok dia kayak kirim dia kue ke apa gitu. Pokoknya setiap itu bisa ketemu. Bisa ketemu aja ya. Tapi yang penting nggak dibawa pulang gitu. Oh iya, Kalau iya pulang- dong, namanya pesantren, bukan pesantren namanya tuh. Pulangnya 3 bulan sekali gitu. Iya gitu. Kalau masa pandemi semuanya ketat kan ya pasti ya. Ketat. Cuman dibatasin. Dibatasi ya. Baik. Jadi itu sobat survivor. Sedikit perkenalan Ibu RT dan Mas Arief gitu ya. Gini mungkin pertanyaannya agak sedikit berat ini Mas Arief, tapi nggak berat-berat amat sih. Mimpinya Mas Arief ke depan gitu. Mungkin Mas Arief mungkin terpikir juga untuk Ya kalau punya modal mengembangkan yang di dalam. ya kira-kira apa sih peluang Mas Arief melihat lahannya di sana? Sebenarnya sudah ada tanaman, Ya. tapi untuk bisa lebih produktif lagi, untuk bisa lebih menguntungkan lagi, kira-kira apa yang bisa dikembangkan di lahannya Mas Arief ini? Ya itu palawija sama sayur-sayur itu kan. Cuman kalau palawija sama sayur-sayuran itu kayaknya harus stay di situ terus kayaknya. ya? Iya. Harus ada di sana terus gitu. Iya. Gitu. Jadi memang wah ini bakal tambah ireng lagi Bu RT nanti. Tidak perlu kira nggak apa-apa. Yang penting sehat. Itu memang juga butuh modal ya Mas Iya. Arief ya. Itu modal tuh, Mas. Saya bisa membaca pikiran Mas Arief ini mungkin tidak lagi menggunakan cara tradisional dalam pengelolaannya ya. Ya. Mungkin lebih modern supaya tenaganya tidak terkuras tapi hasilnya maksimal Ya. gitu ya. Itu yang diminta. Jadi otomatis di situ harus banyak mengeluarkan modal gitu Ya. ya. Dan di saat-saat seperti inilah Mas Arief dan Bu RT lagi sedang mengumpulkan modal. Nah. Gitu ya? Ya. Insya Allah Wes, begitu. Insya Allah. Kalau tanaman jangka panjang tidak tertarik Mas? Nggak jangka panjang itu yang Mati paling. padi itu kah? Nah, bukan Lain. jangka panjang itu seperti Kayak kayak buah-buah. bisa berbuah nanti 5 tahun ke depan bisa dipanen terus gitu. Ada tuh rambutan. Oh, ada. Kalau rambutan Iya. mah ini nih kalau rambutan banyak rambutan. Menyesuaikan dengan tanahnya, Mas. Tapi kan di sana di dekat situ ada ada kelapa bagus kalau menurut saya. Nggak tertarik kalau kelapa Mas. Merusak Oh kualitas tanah. Iya, kualitas tanah Jadi kemana-mana itu, akarnya. akarnya ya. Nah, baru Kecuali di kalau khusus baru di kelapa. pemerintahan di dinas Tran itu kan tanaman pangan yang ditamakan. Oh ya benar-benar. Kalau tanaman yang tahunan begitu Tidak dianjurkan sebenarnya karena Iya, nggak fokusnya itu dianjurkan. memang padi ya Iya, sebenarnya. padi, palawija, sayur itu kan. Betul. Ya, 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 masuk akal boleh sih. tanam buah-buahan tapi di tepi-tepinya aja. tepi-tepinya, seperti itu, Tapi kalau kelapa itu kayaknya nggak boleh kayaknya, Mas. Jadi Kalau sudah terlanjur tanam ya nggak mungkin disuruh cabut ya. ya nggak apa-apa tapi Iya. Jadi mungkin ke depan itu mungkin bisa mendukung juga ya perekonomian warga Ya. di sana kalau ada teknologi yang tepat guna Ya. untuk masyarakat di sana gitu. Kalau Mas sendiri melihat dari kondisi tanahnya apa kira-kira yang bisa dikembangkan dan bisa maju di sana? Kalau seperti palawija itu, ya paling kacang panjang, kacang panjang. ya lombok, cabai itu. Kalau seperti komoditas ekspor misalnya, seperti jagung, terus kedelai, Kalau kacang. jagung nih Mas Jagung dihabiskan susah. sama monyet. Oh alah, banyak Bagus, monyet sana. Tapi Iya. dihabiskan monyet. Soalnya Oh, kan alah. tempat saya kan belakangnya kan sudah lahan tua yang ke sana. Yang masih langsung hutan. Baru monyet itu banyaknya. Gimana? Kenapa belum dimanfaatkan lahan lahan duanya? Jalannya, jembatannya ini masih nanti insya Allah lah habis pulang dari Jawa mau ngurus lagi itu saya Mas. Ya. Mau minta jembatan buat ke lahan 2. Monggo. Jadi kemarin Bu RT ada salah satu videonya itu yang banyak penontonnya.
Mungkin Bu RT ingat Pak, pertama kali kita buat konten itu? Yang Pas saya mengunjungi Bu RT dan Pas ngechat. warga itu ngechat gitu. Oh, iya. Dan ternyata itu videonya rame. Ada sedikit dana yang Mas bisa dibilang pembagian AdSense-nya lah. Bu RT bisa dapat segini gitu ya. terima kasih banyak. Tambah maju, tambah sukses kan. Tambah maju tambah sukses. Nanti bulan depannya ada lagi itu khusus ya. Dana AdSense-nya itu. Beda dengan dana kontrak. Oh, dah. Luar biasa. Jadi Bu RT sendiri bisa melihat bahwa sebenarnya YouTube ini potensial gitu ya. Tinggal mungkin diseriusin nanti ke depan. Cuman mungkin perlu modal seperti sering beli kuota nanti ya Bu RT ya. Oh, iya. Sering beli kuota terus apa lagi. Mungkin ke depan juga mungkin adiknya bisa dimaksimalkan juga untuk bisa ngedit videonya gitu iya. kan ya. Karena Bu RT ini mungkin belum banyak yang tahu ini apa namanya jumlah saudaranya ada 12. 12. 12? Saya anak kedua. Ya kok baru tahu 12 gimana Ya, sih? makanya kan Enggak dulu kan 11. 12 sayang. Oh 12 alah. Iya kan? Bahaya. Ya Matur suwun Mas. Ingatku 11. 12. Kan yang pertama kan enggak ada. Harusnya 13 sayang, Oh. tapi yang satu kan keguguran. Oh gitu. Oh, malah 13 ya? 13 luar biasa. Keguguran pertama terus nanti jadi harusnya saya ini anak ketiga, tapi karena yang pertama keguguran jadi saya jadikan anak kedua. Gitu ya. 12 saudara. Iya, mungkin Sobat Survivor penasaran kita berada di mana saat ini. Kita berada di Warkop Jiro. Jadi salah satu warkop yang sederhana tapi kayaknya sangat recommended buat Anda yang ingin mencari inspirasi ya, Mas Arif ya? Ya. Mas Arif dan Bu RT seberapa sering udah jalan-jalan ke sini? Sudah lama emang semenjak ini Semenjak pindahan dari jalan apa itu? jalan duku. Jalan Duku waktu itu kan tetanggaan kita, Oh kontrak. gitu, kontrak. Terus saya juga sempat kerja di sini. Oh sempat kerja sini juga? sempat. 1 bulan. Satu bulan. Pulang kerja dari bos Sabanar Baru, pulang kan jam 5.30. Langsung ke sini sampai jam 12, jam 1 malam. Gimana kalau misalnya suatu saat ngomong sama bosnya, bos saya mau bikin channel nih, boleh nggak kalau ada waktu, nanti tidak selalu setiap hari saya di sini tapi ada waktu bikin channel di warga saya, gimana Bu RT? Di warga saya. Ya, maksudnya warganya Pean. warga saya. Hmm, Enggak apa-apa. bisa ya mungkin ya. Kira-kira diizinkan nggak sama bosnya? Insya Allah bisa. Enggak bisa. Bos saya itu alhamdulillah orangnya baik. Kalau kita yang penting kita ada ngomong, kalau kita bisa aja. Yang penting dia nggak betul-betul nggak jadwalnya nggak penting banget tuh bisa aja bos saya. Oke, baik. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan sedikit ini yang saya mau tanyakan, tapi ini pertanyaan ringan antara Bu RT dan Mas Arif. Apa hal-hal yang paling Bu RT senangi dari Mas Arif? Ayo mas. Iya Mas, makasih Mas. Matur suwun. Apa ya? Kalau diajak bergurau tuh nyambung. Oh gitu. Saya kan orangnya suka bercanda, suka jailin dia gitu. Nah, dia nyambung gitu. Kalau dijailin tuh nyambung ya enggak marah gitu. Nggak marah ya. Gini, Bu RT selalu bertemu dengan warga dengan berbagai macam karakter. Kadang-kadang Bu RT ini sering curhat nggak sih ke Mas Arif? Loh, saya ketemu warga yang gini loh Mas, padahal saya sudah kasih tahu ngeyel banget gitu. Ya. Sering kalau itu Mas. Awal-awal iya. Awal-awal waktu pertama saya jadi RT kan kaget ya mas. Namanya juga saya ini masih muda, nggak pernah kayak begini-begini. Iya. Ngarepin. Terus jadikan RT terus mengatur, banyak kan warganya kan lebih banyak yang lebih tua daripada saya gitu nah kan. Jadi ada problem awal-awal tuh ada problem-problem gini. Jadi saya curhat sama masnya. Ya sudah sabar dilakoni ae gitu. Masnya selalu ngasih semangat begitu. Sabar dilakoni ae. Siapa tahu nanti rezekimu ke depannya lebih bagus gitu Iya, nah. Ya udah harusnya sabar alhamdulillah sekarang enak mereka nih. Kalau kalian udah kerja bakti, berarti kamu kerja bakti gitu. Nanti kalau kerja bakti mereka senang gitu nah, kompak. Alhamdulillah sekarang seperti itu. Kedepannya saya alhamdulillah gak ada kendala sama sekali sama warga gitu. Iya, ya, baik. Kalau sebaliknya dari Mas Arif yang paling disenangi dari Bu RT? Suka bergurau, Oh, suka bergurau. nggak menunjukkan rasa lelahnya. Wih, tidak pernah menunjukkan rasa lelahnya. Gitu. Nah, Kak, ada pernyataan begini Mas, antara setuju atau enggak Mas ya? ya. 99% orang suami istri itu beradu mulut karena salah satu di antara mereka lapar. Betul nggak kalau menurut Mas Arif?
Enggak Enggak ya? Enggak. Jadi walaupun Mas Arifnya lapar, berusaha tetap menahan diri ya? Ya. Wih, pengertian yang luar biasa ya, memang jodoh ini. Alhamdulillah. Baik, ini yang pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Survivor. Ya. Gimana kok bisa ketemu gitu loh? Mas Arif di Blitar ya? Di mana? Kediri. Oh, di Kediri, sorry. Ya. Di Pare atau di mana? Ya, Pare Kediri. Oh, di Pare. Ya. Di Pare nih, jago bahasa Inggris Mas Arifnya ini. Kampung yes. Inggris kan? Yes, Iya. oh yes. Cuma Taunya. yes no aja katanya Bu RT. Apa ini? Apa kok bisa ketemu dari Kediri ke Pacitan ini kan jauh ya? Iya. Jauh Mas, 7 jam. 7 jam. Awalnya kan kakek nenek kan di sana di Pacitan. Bapaknya ini juga kan asli Pacitan. Jadi istilahnya kalau orang Jawa bilang itu kebo pulang ke kandangnya. Kebo Gini Mas. kebo pulang ke kandangnya. Iya. Iya. Nah, Kerbau kan bapaknya ini kan orang Pacitan. Ah. Maksudnya kan bapaknya ini sama ini kan masih tetangga gitu nah. Oh gitu. J. Saya kan nggak pernah kerja juga, dia kan nggak pernah tahu kan bapaknya kan dulu di Pacitan tinggalnya. Ya. Nah, habis itu besarnya ketemu dia juga besarnya. Waktu dia pulang dari Malaysia, saya kan juga dulu di Papua. Iya. Nah, habis itu dia masnya ke Pacitan, main-main. Saya juga posisi ketemunya masnya pertama di pasar. Oh, ketemunya di pasar. Ya. Di pasar Luar biasa. ketemunya. Nah, Ayo jangan cerita semua gitu katanya. ya pokoknya ini ya ketemunya di pasar. Masnya dulu bilangnya ada temannya masnya yang bilang, men kan dulu kan namanya Arif tapi panggilnya The Man gitu. Oh gitu. Ada cewek cantik, mana ada begitu cantik bilang gitu. Ya sudah akhirnya namanya penasaran, jadi ketemu 3 hari ketemu, 3 hari kenalan. Dia ngomong suka, saya juga ngomong suka, sudah Akhirnya jadi. Ya, Luar jadi nih. biasa. Tapi kami tidak ada pacaran sama sekali. Ya. Baik, jadi tanpa pacaran bisa langgeng dan ini bisa menjadi contoh untuk kita semuanya. Amin. Bertengkar yang paling berat itu pas kapan, Bu RT? Bertengkar pas yang paling berat Ya. buat BRT. Ini kayaknya rahasia ini kayak. Apakah karena bukan karena pihak ketiga, bukan? Enggak. Bukan ya? Kok Bu RT-nya jadi malu? Biarlah masa lalu biar Oh, gitu. berlalu Bu. Nanti kalau Masa saya tapi lalu. nanti saya bagaimana? Oh gitu. Bu RT, udah kita nggak usah ungkit itu ya, kayaknya berat ya. Jadi Bu RT mungkin Bu RT dan Mas Arif yang paling bagus suaranya untuk nyanyi ini siapa? Masnya, saya nggak bisa Masnya? nyanyi. Nanya apa? Buberang. Oh, kalau Mas Arif suka lagu-lagu bumerang gitu ya, Mas? Iya. Lagu-lagu tahun 90-an ya. Ya. Sebelum masuk tahun 2000-an. Baik, Sobat Survivor, jadi itu obrolan kita bersama Bu RT. Kita sudah menjelaskan semuanya bahwa Bu RT tidak sendiri, ada Mas Arif yang selalu mendampingi dan memantau dari jauh gitu ya. Dan semoga ini juga menginspirasi untuk kita semuanya walaupun tidak melalui proses pacaran tapi mereka bisa langgeng sampai kakek nenek. Amin. Ya. Dan sukses selalu usahanya Mas Arif juga kerjaannya Bu RT juga. Amin. Dan semoga lancar terus dan rezeki terus mengalir ya Bu RT ya. Amin. Kita tunggu channelnya Bu RT dan kegiatan-kegiatan Bu RT sebagai RT teladan dari SP9. Oke, dari Cafe Zero Asian Survivor. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. subscribe.